Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini ibu akan mengajarkan pelajaran agama Islam, yaitu kelas 4 semester 2 dengan judul Beriman kepada Malaikat Allah. Di akhir pembelajaran ini, anak-anak ibu harus bisa memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitarnya. Oke, oleh sebab itu stay tune terus ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang A, pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat termasuk makhluk gaib. Artinya, makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat diraba oleh tangan manusia, serta tidak dapat dideteksi dan diteropong dengan alat yang paling mutakhir secanggih apapun. Anak-anak ibu, masuk kita ke bagian B, nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Jumlah malaikat sangat banyak sehingga tidak seorang pun yang bisa menghitungnya. Jumlahnya yang pasti hanya Allah saja yang dapat mengetahuinya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Artinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Allah atau malaikat, melainkan hanya Allah sendiri. Oke, sekarang kita akan mengetahui beberapa malaikat yang sudah biasa kita dengar nama-namanya. Di antaranya itu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israil. Yang kelima, malaikat Munkar. Keenam, malaikat Nakir. Ketujuh, malaikat Rakib. Kedelapan, malaikat Atid. 9, malaikat Malik. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan. Di antara 10 malaikat ini, mereka memiliki tugas masing-masing. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada manusia. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala yang menandai datangnya hari kiamat. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa manusia. Malaikat Munkar bertugas memeriksa dan menanyai manusia dalam kubur. Malaikat Nakir bertugas sama dengan malaikat Munkar. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, itulah 10 malaikat yang biasa kita kenal beserta tugasnya. Sekarang masuk kita pada bagian C, yaitu sifat dan perbedaan malaikat dengan makhluk lain. Malaikat berbeda dengan manusia. Di antara perbedaannya, pertama, malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia berjenis kelamin, ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Kedua, semua malaikat taat dan patuh pada Allah, sedangkan manusia ada yang taat, ada juga yang ingkar. Ketiga, malaikat tidak memiliki nafsu, sementara manusia memiliki nafsu.
Keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum, sedangkan manusia makan dan minum. Kelima, malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, sementara manusia diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Itu perbedaan antara malaikat dengan manusia. Sekarang masuk kita pada perbedaan antara malaikat dengan jin, syaitan, dan iblis. 1. Malaikat makhluk yang paling taat kepada Allah, sedangkan iblis dan syaitan adalah makhluk yang selalu durhaka kepada Allah. Adapun jin ada yang beriman kepada Allah, tetapi ada pula yang ingkar. Kedua, dari segi penciptaannya, malaikat diciptakan dari cahaya, iblis dan syaitan diciptakan dari api yang kasar, sedangkan jin diciptakan dari api yang halus. Itulah kira-kira perbedaannya. Oke, lanjut kita bagian D, fungsi iman kepada malaikat. Ada beberapa fungsi iman kepada malaikat, di antaranya 1. Dapat memperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. 2. Meningkatkan rasa taat menjalankan perintah Allah. 3. Meningkatkan rasa takut jika meninggalkan perintah Allah. 4. Selalu berhati-hati dalam perbuat, tingkah laku maupun tutur kata. 5. Memperteguh pendirian dan menegakkan kebenaran. Dan yang keenam, tidak takut menghadapi kematian. Oke, next. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Di antaranya, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Contoh, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, menghargai sesama, mengunjungi orang sakit, dan mendoakannya. Oke, tuntas sudah pelajaran kita tentang beriman kepada malaikat. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kita bersama. Hal-hal yang harus kita ketahui dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah pengertian malaikat, yang kedua nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya, yang ketiga sifat dan perbedaan malaikat dengan makhluk lain, keempat fungsi iman kepada malaikat, dan yang terakhir perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Semoga dengan pembelajaran beriman kepada malaikat Allah ini bisa memperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa meningkatkan rasa taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ibu rasa cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.